إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبتي المسلمون عافاني الله وإياكم kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan ampunan dan afiat kepada kita seluruhnya di dunia dan di akhirat. Tema khutbah Jumat pada kesempatan kali ini adalah mata tatub, kapan mau bertaubat. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Salah satu yang harus diketahui bersama bahwasanya bertaubat adalah kewajiban seorang muslim dari Allah subhanahu wa ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh, dengan sebenar-benar taubat. Akan tetapi ada sebagian manusia tidak mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin hari semakin asyik masuk dan menikmati maksiat yang dia lakukan selama ini. Semakin kecanduan dengan maksiat tersebut, semakin meremehkan maksiat tersebut. Akhirnya dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka khutbah Jumat pada kesempatan kali ini menghimbau dan mengabarkan serta memberikan petunjuk agar senantiasa menyegerakan bertobat dan tidak kecanduan terhadap maksiat. Apa kiat-kiat agar seseorang segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kiat yang pertama yang sudah disebutkan, bahwa bertaubat hukumnya adalah wajib, dan sesuatu yang wajib dikerjakan dengan segera tanpa menunda-tunda, dan itulah taubat yang sebenar-benarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Sesungguhnya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah atas orang-orang
yang mengerjakan sebuah dosa. Semua kita berdosa. Semua kita melakukan dosa, besar ataupun kecil. Tidak boleh ada yang merasa lepas dari dosa. Tidak boleh ada yang merasa suci dari dosa. Tetapi orang yang berdosa dan dia bertobat adalah orang yang apabila melakukan dosa, kemudian dengan segera dia bertobat kepada Allah, itulah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang pertama, meyakini bahwa taubat adalah wajib dan sesuatu yang wajib disegerakan tanpa ditunda. Yang kedua, kiat agar senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tidak mengetahui kapan kematian datang. Jangan-jangan sedang asik kecanduan dengan maksiat, dengan segala macam bentuknya. Maksiat yang berkaitan dengan lisan, maksiat yang berkaitan dengan mata, maksiat yang berkaitan dengan telinga, maksiat yang berkaitan dengan kemaluan, maksiat yang berkaitan dengan tangan, maksiat yang berkaitan dengan kaki. Apapun bentuk maksiat tersebut, jangan-jangan saat seseorang kecanduan bermaksiat, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat. Tidak ada kesengsaraan di dunia yang mengalahkan mati di dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tidak ada seseorang yang mengetahui apa yang akan ia perbuat besok hari, dan tidak ada seseorang yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, diwafatkan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat sengsara, lebih sengsara daripada orang yang miskin seumur hidupnya, penyakitan seumur hidupnya, apabila dia mati dalam keadaan kecanduan bermaksiat, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdihi khairan 'asalah." Jika Allah menginginkan seorang hamba untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup seorang hamba tersebut manis dengan keimanan. Apa tandanya? Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dirinya untuk beramal saleh sebelum meninggal. Alangkah buruknya kebalikan dari orang tersebut. Berarti pemahaman balik dari hadis tersebut. Sesungguhnya Allah jika menginginkan keburukan atas seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba diberi petunjuk untuk mengerjakan sebuah maksiat. Lihat bagaimana seorang Fir'aun taubatnya tidak diterima karena terlambat bertobat. Dan inilah kiat yang ketiga agar bersegera bertobat. Jangan-jangan kita terlambat bertobat, tidak punya umur untuk bertobat, sebagaimana Fir'aun tidak diterima taubatnya oleh Allah karena nafasnya sudah di tenggorokan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharqir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nafas belum di tenggorokan. Seorang Fir'aun ketika dia di tengah lautan saat mengejar Musa dan kaumnya, kemudian air laut akhirnya menenggelamkannya. Kemudian dia yakin, baru saat itu dia yakin bahwa kematian menimpanya. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia benar-benar yakin
dirinya mau tenggelam, maka dia baru mengatakan, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berislam, menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini perhatikan, maukah ini dikatakan kepada kita yang senantiasa menunda taubat, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau mau bertobat, wahai Fir'aun, engkau telah bermaksiat dahulu, engkau kecanduan maksiat terdahulu, dan engkau termasuk orang-orang yang merusak. Taubatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin wal khati'ah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ahibbatil muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin, sekali lagi khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sebab yang keempat, mengapa orang menunda taubat? Karena dia tidak tahu sebenarnya dia sedang bermaksiat. Saking bodohnya terhadap agama, maka dia tidak bertaubat karena dia menganggap tidak melakukan dosa. Oleh sebab itulah saya mengajak kaum muslimin yang hadir di sini, sidang Jumat yang berbahagia, hadirilah majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan halal haram, dibacakan di dalamnya dosa-dosa besar agar menjauhinya. Hadirilah majelis ilmu, dengarkanlah majelis ilmu melalui media sosial agar senantiasa mengetahui mana yang dosa, mana yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mau bertaubat kepada Allah. Yang kelima, yang terakhir, dan ini yang paling parah, adalah orang-orang tidak mau bertaubat karena meremehkan kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka kecanduan maksiat, seakan-akan Allah tidak melihat mereka. Mereka kecanduan maksiat, seakan-akan Allah tidak mendengar ucapan mereka. Mereka kecanduan maksiat, seakan-akan Allah tidak maha mengetahui perbuatan mereka. Mereka kecanduan maksiat, seakan-akan Allah tidak mempunyai siksa yang pedih untuknya. Maka bertaubatlah kepada Allah. Jangan kita menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengampun saja, tapi ingat, sesungguhnya Allah pun siksanya pedih. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Beritahukan kepada hamba-hambaku, aku memang adalah yang maha pemberi maghfirah, ampunan, dan maha penyayang. Tetapi ingat bahwa siksaku juga sangat pedih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت ya Allah berikanlah kami petunjuk untuk senantiasa bertaubat sebelum nyawa dicabut oleh malaikat maut Allahumma arzuqna taubata qabla al-maut Allahumma arzuqna taubata qabla al-maut ya Tawwab ya Rahim wahai Allah yang maha penerima taubat wahai Allah yang maha pengasih ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين